Mungkin agak sensitif ya ketika kita berbicara tentang virus corona atau COVID-19 ini dalam ranah kekristenan. Nah, karena banyak orang Kristen itu berkata, kok nggak beriman sih gitu. Kok takut sama corona? Harusnya kan kita lebih takut sama Tuhan daripada takut sama corona. Masyarakat umum maupun orang Kristen harus aware. Saya tidak sebutkan sebuah ketakutan, tapi saya lebih sedang menyebutkan sebuah kewaspadaan. Karena itu orang Kristen menyikapinya ada 3 langkah. Halo, Hike Lover. Masih bersama saya Yunus Heri Purnomo dalam acara Hike Show. Semakin berakal, semakin beriman. Ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama ngobrol santai dan tetap bermakna. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Pendeta Daud Adu, Gembala Gia Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak Daud? Kabar baik Pak Yunus. Iya, Pak Daud, sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita akan menyapa para pendengar kita, terutama para subscriber kita yang berada di YouTube channel kita, di Hike TV channel, dan para pendengar kita di Hike Radio di Spotify. Silakan Pak Daud menyapa mereka. Salam sehat buat saudara-saudaraku yang terkasih. Saya percaya hari ini saudara diberkati dan terutama dilindungi oleh Tuhan. Sehat selalu. Oke, Pak Daud, hari ini kita akan ngobrol santai dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serius, tetapi jawabnya tetap santai dan jangan tegang, tapi tetap bermakna. Nah, tema kita kali ini kita akan ngobrol seputar ya permasalahan Indonesia, permasalahan bangsa kita, permasalahan dunia, yaitu tentang seputar corona, dan tema kita adalah iman dan corona. Nah, ini pertanyaannya Pak Daud, sering ditanyakan orang. Apa sih bedanya corona dan COVID-19? Kadang orang menyamakan atau bahkan menyebutnya sama, corona dan COVID-19. Sebagai definisi saja apa ini Pak? Oke, saya mulai dari corona. Jadi corona itu sebenarnya salah satu jenis virus yang baru saja ditemukan akhir tahun 2019. Bentuknya sangat kecil, seperti crown, mahkota, makanya disebut corona. Nah, kemudian saat ini kita kenal dengan istilah COVID-19. COVID itu sebenarnya adalah singkatan. Jadi Coronavirus Disease 19. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona, ya, ditemukan tahun 2019. Ini penyakit menular Pak Yunus. Nah, dia sebenarnya seperti dengan pneumonia pada umumnya, yang virus ini menyerang paru-paru yang membuat ada infeksi. Profesor Dr. Tampu Bolon mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi sebuah wabah. Ya, bukan penyakit biasa, wabah. Mengapa disebut wabah? Karena menular begitu cepat, mematikan, tidak pandang orang, tidak pandang agama. Tetapi ada 3 pokok sasaran serangan dari COVID-19 ini Pak Yunus. Pertama adalah kepada mereka yang lanjut usia. Ya, yang lanjut usia. Mengapa yang lanjut usia menjadi rawan akan virus ini Pak? Karena daya imun orang lanjut usia itu kan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi paling potensi itu adalah kepada mereka yang lanjut usia. Tetapi yang kedua adalah juga kepada mereka yang punya riwayat penyakit bawaan. Ada jantung, ada kanker, ada diabetes, ada darah tinggi, ada problem ginjal, dan itu sangat berbahaya. Nah, yang ketiga adalah mereka yang memang tidak memproteksi dirinya atau kesehatannya dengan baik. Dan ini sangat mengerikan. Tetapi tadi saya katakan menurut Profesor Tampu Bolon, dia mengatakan bahwa mutasi virus ini begitu mengerikan. Bukan lagi menyerang orang tua, tetapi justru sekarang menyerang orang muda. Dan ini kan sangat bahaya, padahal orang muda adalah mereka-mereka yang usianya produktif. Nah, karena itu memang WHO berkata sebaiknya memang kita ikut memutus mata rantai ini dengan cara menggunakan masker atau sering mencuci tangan. Meski ada informasi yang lebih akurat Pak Yunus bahwa di sepanjang sejarah peradaban dunia ini paling tidak ada 4 jenis wabah, ya, yang kemudian orang kenal dengan siklus 100 tahunan itu, 100 tahunan itu. Nah, tapi ada serangan wabah yang paling mengerikan itu tahun 1918 yang kita kenal dengan nama flu Spanyol. Itu dia membunuh lebih dari 50 juta orang Pak Yunus. Dan pada waktu itu tentara harus menggunakan senjatanya untuk menodong kepada rakyat supaya mereka menggunakan masker. Jadi begitu mengerikannya.
Dan COVID-19 sebenarnya berada dalam level yang sama karena sudah disebut wabah tadi. Gitu Pak Yunus. Itu munculnya itu di Wuhan atau benar itu pertama-tama muncul seperti itu? Nah memang kita belum terlalu tahu persis sebenarnya awalnya dari mana. Tapi peristiwa itu terjadi di Wuhan, di China, di provinsi Hubei. Nah tapi ada isu-isu yang berkembang berasal dari kelelawar, berasal dari babi. Lalu ada yang mengatakan itu senjata biologis dan memang bukan domain kita. Tetapi yang pasti bahwa COVID-19 itu sudah terjadi sekarang ini. Dan harus kita hadapi bersama. Gitu Pak Yunus. Nah ini pertanyaan kedua nih Pak. Mungkin agak sensitif ya ketika kita berbicara tentang virus corona atau COVID-19 ini dalam ranah kekristenan. Nah, karena banyak orang Kristen itu berkata, kok nggak beriman sih, gitu. Kok takut sama corona? Harusnya kan kita lebih takut sama Tuhan daripada takut sama corona. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi ini, Pak? Ya ini bukan saja problematik tapi sebuah dilematis, Pak Yunus. Dan pendeta-pendeta memang harus bisa menjawab. Tapi saya mau mulai dari apa yang saya katakan tadi di awal, bahwa karena ini sudah menjadi sebuah wabah dan menularnya begitu cepat, maka siapapun, masyarakat umum maupun orang Kristen harus aware. Saya tidak sebutkan sebuah ketakutan, tapi saya lebih sedang menyebutkan sebuah kewaspadaan. Karena itu orang Kristen menyikapinya ada 3 langkah kalau menurut kacamata saya Pak Yunus. Yang pertama, sebagai orang beriman dia harus yakin bahwa memang Tuhan berkuasa. Itu dulu, dia harus memperkuat imannya. Tetapi memperkuat iman itu bukan berarti dia cuek dengan keadaan. Ibaratnya orang lapar lalu dia beriman. Bukan berarti dia tidak makan, dia tetap harus makan. Nah, beriman itu berakal Pak Yunus. Nah, bagaimana cara iman dan berakal? Ya kita pertama memiliki keberanian. Karena di saat-saat seperti ini, kita harus membuktikan iman kita kepada dunia bahwa Tuhan itu memang berkuasa. Tapi pada saat yang sama kita juga dipaksa oleh situasi ini untuk betul-betul mengaktualkan iman kita lewat ketaatan kita kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah lembaga pemberian Tuhan kepada kita. Dan tidak pernah ada pemerintah yang merancang sesuatu yang jahat. Nah, kalau orang beriman berarti dia memang makin mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Ketakutan-ketakutan harus dilawan dengan kekuatan dia. Ketika orang beriman makin berani, sebenarnya tubuhnya makin berimun atau imunnya makin naik. Karena itu saya selalu berprinsip begini Pak Yunus. Beriman itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Beriman itu menyongsong. Jadi langkah yang dilakukan oleh kita adalah beriman, percaya kepada Tuhan, tapi juga taat dengan berbagai peraturan yang ada. Itu iman. Yang kedua Pak Yunus. Bagaimana cara kita menyikapi? Ya kita berimun, gitu. Nah berimun ini, karena virus ini belum ada obatnya Pak Yunus, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nah cara yang paling tepat untuk berhadapan dengan virus corona ini adalah memperkuat imun kita. Nah bagaimana cara memperkuat imun kita? Misalnya dengan makanan sehat, berolahraga, tambah vitamin. Makanya kan ada istilah self-limiting disease, bahwa tubuh kita yang bisa untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Itu yang kedua Pak Yunus. Yang ketiga, saya selalu ingin supaya orang Kristen taat kepada pemerintah. Pemerintah itu sudah mengeluarkan protokol, termasuk gereja kita sudah ada protokol. Nah kita wajib mengikutinya. Misalnya stay at home. Kemudian ada social distancing, ada physical distancing. Sekarang ada pembatasan sosial berskala besar. Kita ikuti saja karena memang pemerintah sudah punya sistem untuk memutus mata rantai itu. Kita jangan melawan, kita ikuti saja. Nah ini sebenarnya sikap orang Kristen yang benar Pak Yunus. 3 hal tadi. Iman yang kuat, punya imun yang bagus, tapi kita juga taat kepada pemerintah. Itu Pak Yunus. Mantap, mantap. Pertanyaan yang ketiga ini Pak, kan kita sudah lihat definisi terus sikap sebagai orang Kristen. Sekarang kita mau bicara soal tindakan nyata kita dalam menghadapi situasi sekarang ini berkaitan dengan corona atau COVID-19. Itu tindakan nyata berkaitan dengan tindakan kita bagi diri sendiri secara pribadi. Kemudian juga tindakan kita kepada orang lain. Itu apa? Apa yang bisa kita kerjakan? Saya senang dengan pertanyaan ini karena berbicara tentang action ini adalah memang harus. Nah, kalau berbicara tentang pribadi atau sesama, saya coba memulai dari pribadi. Peristiwa ini menuntut kita untuk melakukan 3 hal.
Pertama adalah kita ubah mindset kita. Ubah cara berpikir kita. Bahwa realita dunia ini ya memang penuh dengan derita. Penuh dengan sengsara. Atau yang kita percakapan tadi dengan berbagai virus. Dengan berbagai materi. Tidak ada yang steril. Nah oleh karena itu kita ubah cara berpikir kita. Supaya jangan sembrono. Yang kedua kita harus ubah cara hidup kita. Saya lihat memang orang Indonesia pada umumnya. Kalau soal kesehatan itu tidak terlalu dipedulikan. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak suka untuk bangun pagi dan berolahraga. Makanan yang sehat. Menggunakan matahari sebagai sarana untuk memperkokoh tulang-tulangnya. Orang berolahraga. Minum air putih yang banyak. Buah-buahan. Ini harus diubah. Kan tidak mahal sebenarnya. Itu ubahan yang kedua. Yang ketiga adalah memang ubah cara beriman. Sebenarnya selama ini kita memahami Tuhan seperti apa sih Pak Yunus? Pertanyaan saya itu selalu demikian. Kalau kita beriman sungguh dan percaya bergantung kepada Sang Pencipta, maka dalam kondisi seperti ini justru kita membuktikan bahwa memang kita percaya kepada Tuhan yang kita imani itu. Kalau sekarang kita takut berlebihan, justru orang pertanyakan berarti selama ini iman kita itu seperti apa? Apakah Tuhan hanya kita jadikan tempat untuk mencari keuntungan? Atau memang kebergantungan atau keberserahan kita penuh kepadanya. Ini ujian bagi kita. Itu kalau dari sudut pribadi Pak Yunus. Nah kalau pertanyaan Pak Yunus tadi berbicara apa yang harus kita kerjakan untuk sesama. Saya menggunakan sebuah teori sosiologi atau teori sosial. Bahwa ujian kemanusiaan itu terjadi biasanya di saat orang mengalami krisis dan kritis. Jadi krisis dan kritis itu menjadi kesempatan untuk ujian. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Nah tinggal kita memilih kita mau egois atau kita mau sosial gitu, kita peduli. Semakin egois maka sebenarnya kita telah gagal menjadi manusia dan telah gagal juga menjadi manusia Kristiani. Nah yang menarik Pak Yunus, di gereja kita ada satu spirit yaitu GESIT, Gerakan Solidaritas Terdepan. Sebenarnya ini adalah cara gereja untuk menstimuli jemaat di masa-masa sukar ini. Jemaat harus peduli dengan tetangga yang susah, dengan tukang sayur, dengan GoFood, Gojek, mereka-mereka yang susah, kita bisa berbagi dengan mereka, entah berbagi makanan, berbagi vitamin, berbagi masker. Bahkan ada yang lebih hebat Pak Yunus, bahwa sebenarnya saya bangga dengan gereja kita. Di masa-masa ini ada jemaat juga yang ikut menolorkan spirit itu kepada jemaat yang lain. Mereka berbagi. Dan gereja kita sudah melakukan dua hal juga Pak Yunus. Yang pertama kita melakukan sebuah kegiatan aksi sosial membantu sebuah panti asuhan di daerah Salatiga. Oh, di Salatiga ya. Di Salatiga kita membantu sebuah panti asuhan dan kita kemudian juga memberi makan sehat gratis untuk satu wilayah di wilayah Boyolali. Itu dikerjakan oleh Gia Galunggung. Tapi dari jarak jauh ya Pak ya? Dari jarak jauh. Jadi kita memang bekerja sama dengan mereka untuk mereka yang kemudian mengerjakan itu. Jadi kira-kira itu jawaban saya Pak Yunus. Oke. Tentunya jawaban-jawaban tadi membuka paradigma kita, para pendengar yang ada, dan saya yakin rasa penasaran kita juga banyak terjawab tadi di sana. Dan untuk lebih santai lagi, mari kita dengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Tika, yang akan diiringi oleh Saudara Gilbert. Mari kita saksikan bersama. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, terima kasih Tika Gilbert untuk pujiannya dan sangat memberkati kami. Selanjutnya kita akan mengajak untuk kita bersama-sama berdoa dan Pendeta Daud Adu akan memimpin kita di dalam doa, juga mendoakan kita semua yang berada di rumah. Silakan Pak Daud. Sejenak kita hentikan aktivitas kita dan saya rindu berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa hari ini Engkau memberkati kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, di tengah-tengah berbagai macam ketakutan, Engkau sedang mengajarkan kami banyak perkara, terutama bagaimana kami makin mencintai dan mengasihi Engkau. Kami percaya pada hari ini, Tuhan melawat setiap kami yang telah menyaksikan acara ini. Dan hamba berdoa, hari ini Tuhan berikan keberanian dalam hati kami. Dengan hikmat-Mu, berikan kami kekuatan untuk kami sanggup menghadapi apapun, karena kami mempunyai Allah yang jauh lebih besar dari apapun. Kalau hari-hari ini ada jemaat-Mu yang sakit, biarlah dengan kuasa-Mu yang sama Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Amin, Tuhan. Mereka yang bergumul dalam keluarga mereka dipulihkan oleh Haleluya. Tuhan. Mereka yang bergumul dalam ekonomi, kecukupan tiap-tiap hari, kami berdoa di dalam nama Yesus. Iya. Biarlah Tuhan yang mau mencukupkan. Kalau hari-hari ini kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami yakin Tuhan Engkau sanggup untuk menjamah dan menyembuhkan, bahkan memulihkan kami dengan sempurna. Segala apa yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami percaya kami selalu akan melihat terang, karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan virus corona ini ada masanya segera berakhir. Kami berdoa memberkati pemerintah dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga negara kami dapat kembali normal, kami dapat beraktivitas kembali. Untuk anak-anak kami yang ada di rumah, mereka belajar dari rumah, yang bekerja dari rumah, atau mungkin mereka yang terpaksa harus tetap bekerja. Para pengusaha diberkati kehidupan mereka. Dan kami yakin hari ini seluruh orang Kristen diberi kekuatan. Jemaat Galunggung diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dokter di atas segala dokter, Allah yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara,
Sampai di sini program kita Hike Show, semakin berakal, semakin beriman, dan sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama. Jika Anda ingin didoakan, ingin sharing atau mendapat pelayanan kami lebih lanjut, bisa komen di channel ini, dan juga bisa WA kami di 0813 21314688. Syukur pada Allah, Deo Deo Gracias.